Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian pada subuh pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita simak kajian pada subuh kita pada pagi hari ini. Yang mana pada pagi ini akan membahas ayat suci Al-Quran surat Ghafir ayat 34 yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani sekaligus akan didampingi oleh Ibu Dartismai Muri dari kelas GMM Grup Mai Malam. Sebelum dimulai, mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kedimar dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah semua lancar Bu Kedimar. Semoga Ustadz bersama keluarga di Amin. Sentul dalam keadaan sehat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Begitu juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada kajian pada subuh pagi hari ini. Di samping itu akan lebih benar kita panggil, kita sapa Ibu Dartismai dari kelas GMM. Assalamualaikum Bu Dartismai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ganimar. Gimana kabar Ibu Dartismai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sangat cerah ceria ini pada pagi hari ini. Yang mana kami dari grup MC yang digerakkan oleh Bunda Riri dan juga pada ibu-ibu semuanya mendukung Bu Dartismai pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah lebih bersemangat di dalam menguraikan ayat suci Al-Quran. Amin. Baiklah, dari itu pada kesempatan ini waktu persilakan kepada Ustadz dan Ibu Dartismai. Syukur Bu Kedimar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap semua aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan kita berharap setiap tanduk kita, perilaku kita, bahkan setiap hembusan napas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini yang sangat bisa adalah Allah masih memberikan kita nikmat bersama Quran, nikmat mencintai Quran. Selawat bering salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah ini kita peringatin hari kelahiran beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut agama beliau sampai akhir zaman, dan tentunya termasuk kita di dalamnya.
Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, lalu bersama-sama kita memasuki surga Allah. Tentunya semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas surat Ghafir ayat ke-34 bersama Bu Dartis Mainuri. Assalamualaikum Bu Dartis Mainuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ibu di mana Bu sini, Bu? Di Jakarta, Pak Ustadz. Jakarta luas, Bu. Oh, di Kebayoran Lama, Pak Oh, Ustadz. oke. Mudah-mudahan aman di situ ya, Bu ya. Ya, Dulu Bu Dartis Mai yang bawa ke alasan ini siapa, Bu? Ibu Sri Astuti, kepala sekolah saya dulu, Pak Ustadz. Oh, teman kelas sekolah dulu ya. Iya, Ya, Siti Alhamdulillah. Haryanti. Ibu sekarang ada di kelas GMM bersama Bu Nel Ermawati ya. iya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah Ibu ya. Amin. Ya. Surat Ghafir ayat 34 akan dibawakan Iya. oleh Bu Datis. Oke, mari kita simak bersama, yaitu kepada Bu Datis Memori, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bu Datis Memori. Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amuri wa ala umuri dunya wal ladzina wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min anfusina suru min na'udzu billahi wa nastaghfiru wa nasta'inuhu nahmaduhu fala lahu yudli wa man lahu mudilla falallahu yahdihi man a'malina sayyiati alihi wa ala Muhammadin sayyidina ala wasal sallallahu lahu wadiya amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani selaku penemu metode gramatikal Al-Hasani sekaligus pembimbing gramatikal Al-Hasani. Berikutnya Bapak Ibu pimpinan Al-Hasani, Ibu Nel selaku pembimbing di kelas KMM 2022, Bapak Ibu pembimbing Tahsin Al-Hasani, Bapak Ketua kelas GMM Al-Hasani, Ibu Evi yang akan menayangkan PPT saya, Bapak Ibu teman-teman kelas GMM Al-Hasani, selanjutnya, Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hasani pada subuh ini. Sekaligus ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak semua. Alhamdulillah, pagi ini dengan rahmat Allah, saya diberi kesempatan untuk menguraikan Al-Quran, Surat Ghafir ayat 34. Ayat ini adalah kritik atau peringatan terhadap kaum Fir'aun yang menolak kebenaran Nabi Yusuf meskipun telah datang dengan bukti-bukti yang jelas hingga mereka beranggapan bahwa Allah tidak akan mengutus Nabi setelahnya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan senantiasa ragu dalam kebenaran, serta tidak mau menerima wahyu dan bukti-bukti yang diberikan. Pelajaran penting bagi kita. Ayat ini menjadi peringatan agar manusia tidak menjadi seperti kaum tersebut. Pada akhirnya mereka akan tersesat dan tidak mendapat petunjuk. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal ini. Baiklah, saya akan bacakan ayat ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Sadaqallahul azim. Quran Surat Ghafir ayat 34 ini terdiri dari 39 penggalan dan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 21. Bagian kedua, penggalan 22 sampai 31. Dan bagian ketiga, penggalan 32 sampai 39. Berikut ini penggalan Quran Surat Ghafir ayat 34. Penggalan 1, wa, penggalan 2, la, penggalan 3, qad, penggalan keempat, ja'a, penggalan kelima, kum, penggalan keenam, Yusuf, penggalan ketujuh, min, penggalan ke-8, qablu, penggalan ke-9, bi, penggalan ke-10, al-bayinati, penggalan ke-11, fa, penggalan ke-12, ma, penggalan ke-13, ziltum, penggalan ke-14, fi, penggalan ke-15, syakin, penggalan ke-16, min, penggalan ke-17, ma, penggalan ke-18, ja'a, penggalan ke-19, kum, penggalan ke-20, bi, penggalan ke-21, hi, penggalan ke-22, hatta, penggalan ke-23, idza, penggalan ke-24, halaka, penggalan ke-25, kultum, penggalan ke-26, lan, penggalan ke-27, ya ba'asa, penggalan ke-28, Allahu, penggalan ke-29, min, penggalan ke-30, ba'dihi, ka, penggalan ke-33, zalika, penggalan ke-34, yudlil, Oh, hilang. Oh, mental ibunya. Sinyal ya, sinyalnya Pak Ustaz. Hah? Sinyal Bu Mai. penggalan Ada. ke-37, penggalan ke-38, musrifun, penggalan ke-39, murtabun. Baiklah, saya akan lanjut menguraikan secara gramatika. Penggalan ke-1, wa. Wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua, la. La adalah huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ketiga, qad adalah huruf bermakna
artinya sungguh. Penggalan keempat, ja'a. Ja'a bentuknya KKL dengan ciri berakhiran fathah. Pelakunya huwa, akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Ini adalah kaidah 1 sia poin 2. Polanya fa'ala dapat ditemukan pada kamus Mahmud Yunus halaman 95 yang artinya dia telah datang. Penggalan kelima, kum adalah kata ganti yang artinya kalian. Penggalan keenam, Yusufu adalah kata benda nama yang artinya Yusuf. Yusuf ada sebagai subjek. Penggalan ketujuh, min adalah huruf jar yang artinya dari. Penggalan kedelapan, qoblu. Qoblu adalah kata benda khusus. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Aslinya adalah min qoblu. Walaupun didahului oleh huruf jar, kata bendanya tetap berakhiran dhammah, tetapi bisa berubah menjadi kasroh bila qoblu menjadi kata benda pertama dari KBM. Akar katanya qobila, polanya fa'lu. Dapat ditemukan pada kamus Mahmud Yunus halaman 329 dan 330, yang artinya sebelum. Penggalan 9, bi adalah huruf jar yang artinya dengan. Penggalan 10, al-bainati. Al-bainati adalah kata benda laku aktif jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Polanya fa'ilatin. Di sini ada ya antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri jamaknya adalah ati. Akar katanya bayana menjadi bana. Terdapat pada kaidah sia 1, kaidah 1 sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya bayinatun, pola kata benda tunggalnya fa'ilatun, pola kata benda jamaknya fa'ilatin. Dapat ditemukan pada kamus Mahmud Yunus halaman 75 dan 76, yang artinya keterangan-keterangan. Penggalan ke-11 adalah fa. Fa huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-12, ma dan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-13, ziltum. Ziltum bentuknya KKL dengan ciri berakhiran tum. Pelakunya antum. Akar katanya zayala menjadi zala. Pelaku kaidah 1 sia poin 4. Dapat ditemukan pada kamus Munawir halaman 598, yang artinya kalian berhenti. Jadi maziltum artinya kalian senantiasa. Penggalan ke-14, fi artinya di dalam. Ini adalah huruf jar. Penggalan ke-15, syakin. Bentuknya adalah kata benda kata kerja tunggal.
Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya syakaka menjadi syakka. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Pola kata bendanya fa'lun. Maaf. Dapat ditemukan pada kamus Makmu Yunus halaman 201 yang artinya bimbang. Penggalan ke-16, min adalah huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-17, ma adalah huruf bermakna yang artinya apa yang. Penggalan ke-18, ja'a bentuknya adalah KKL dengan ciri berakhiran fathah. Pelakunya huwa, akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Polanya fa'ala dapat ditemukan pada kamus Makmu Yunus halaman 95, yang artinya dia telah datang. Penggalan ke-19, kum adalah kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-20, bi adalah huruf jar yang artinya dengan. Penggalan ke-21, bi adalah kata ganti yang artinya nya. Arti Quran Surat Ghafir ayat 34 bagian 1 sampai penggalan 1 sampai 21. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakim mimma ja'akum bihi. Dan sungguh Yusuf sebelumnya telah datang kepada kalian dengan keterangan-keterangan yang nyata. Lalu kalian senantiasa dalam kebimbangan. Dengan apa yang datang kepada kalian dengannya? Atau yang dibawanya? Baik, saya lanjut dengan bagian kedua. Nomor penggalan 22, yaitu hatta. Hatta ini adalah huruf jar, yang artinya bahkan. Penggalan ke-23, iza adalah huruf bermakna yang artinya ketika. Penggalan ke-24, halaka bentuknya adalah KKL dengan ciri berakhiran fathah. Pelakunya huwa, akar katanya halaka, polanya fa'ala. Dapat ditemukan pada kamus Makmu Yunus halaman 484. Ya, artinya dia telah mati atau wafat. Penggalan ke-25, kultum. Bentuknya KKL dengan ciri berakhiran tum. Pelakunya antum. Akar katanya koala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3. Polanya fa'ala dapat ditemukan pada kamus Makmu Yunus halaman 360. Yang artinya kalian telah berkata. Penggalan ke-26, lan adalah huruf bermakna yang artinya tidak akan. Penggalan ke-27, ya ba'asa bentuknya adalah KKSAD atau kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya berawalan ya dan berakhiran domah. Aslinya adalah ya ba'asu. Oleh karena didahului lan, maka menjadi ya ba'asa. Pelakunya huwa,
Akar katanya ba'asa, pula fa'ala, dapat ditemukan pada kamus Mahmud Yunus halaman 68, yang artinya dia akan mengutus. Penggalan ke-28, Allahu adalah Allah. Penggalan ke-29 min adalah huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-30, ba'dihi adalah kata benda majemuk dengan ciri KBM-nya. Kata benda pertama tidak berawalan alif lam dan tidak bertanwin. Sedangkan kata benda keduanya adalah kata ganti. Ba'di adalah kata benda khusus. Ciri kata bendanya didahului huruf jar min. Aslinya ba'du. Kata mim ba'du, walaupun didahului oleh huruf jar, kata bendanya tetap berakhiran domah. Tetapi bisa berubah menjadi kasroh bila ba'du menjadi kata benda pertama dari kata benda majemuk. Akar katanya ba'uda, pula kata kerjanya fa'ala, pula kata bendanya fa'lu. Dapat ditemukan pada kamus Munawir halaman 94 dan 95, yang artinya setelah. Sedangkan hi adalah kata ganti yang artinya nya. Jadi ba'dihi artinya setelahnya. Penggalan ke-31, Rasulan. Bentuknya adalah kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri objeknya berakhiran pataten. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya rosila, pula kata kerjanya fa'ala, pula kata bendanya fa'ulun. Dapat ditemukan pada kamus Mahmud Yunus halaman 141, yang artinya seorang rasul atau utusan. Arti Quran Surat Ghafir ayat 34 bagian 2, itu dari penggalan 22 sampai 31. Hatta idza halaka kultum la yab'asallahu min ba'dihi rasula. Bahkan ketika dia Yusuf telah wafat, kalian berkata bahwa Allah tidak akan mengutus seorang rasul pun setelahnya. Lanjut pada bagian berikut. Penggalan ke-32. K adalah huruf jar yang artinya seperti. Penggalan ke-33. Zalika adalah kata tunjuk jauh yang artinya itulah. Penggalan ke-34. Yudillu. Bentuknya adalah kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya berawalan ya dan berakhiran domah. Aslinya adalah yudlilu. Nah, untuk meringankan bacaan menjadi yudillu. Pelaku huwa, akar katanya dolala menjadi dolla. Pulanya af'ala dapat ditemukan pada kamus Mahmud Yunus halaman 230, yang artinya dia akan menyesatkan. Atau bisa juga dia membiarkan sesat. Penggalan ke-35, Allahu adalah Allah,
Penggalan ke-36. Man adalah huruf bermakna yang artinya siapa yang. Penggalan ke-37. Huwa adalah kata ganti yang artinya dia. Penggalan ke-38. Musrifun adalah bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya berawalan mu dan berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya berawalan mu dan huruf kedua dari akar kata adalah kasrah. Ciri tunggalnya berpola muf'ilun. Akar katanya sarifah. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Dapat ditemukan pada Kamus Munawir halaman 628. Yang artinya orang yang melampaui batas. Penggalan ke-39. Murtabun. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif tunggal. Dengan ciri kata bendanya berawalan mu dan berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya berawalan mu, huruf kedua kasrah. Huruf kedua ini kasrah nanti berubah menjadi alif. Aslinya murtaibun menjadi murtabun. Ciri tunggalnya berpola mufa'nailun. Kurang jelas saya baca. Mufta'ilun. Mufailun. Ya. Maaf. Dapat ditemukan pada Kamus Makmu Yunus halaman 150 yang artinya orang yang ragu. Arti Quran Surah Ghafir ayat 34 bagian 3 dari penggalan 32 sampai 39. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Seperti itulah Allah membiarkan sesat orang yang dia melampaui batas dan dia orang yang ragu-ragu. Arti keseluruhan Quran surat Ghafir ayat 34. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum la yab'asallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtab. Dan sungguh Yusuf sebelumnya telah datang kepada kalian dengan keterangan-keterangan yang nyata. Lalu kalian senantiasa dalam kebimbangan dengan apa yang datang kepada kalian dengannya, atau yang dibawanya. Bahkan ketika Yusuf telah wafat, kalian berkata bahwa Allah tidak akan mengutus seorang rasul pun setelahnya. Seperti itulah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan orang yang ragu-ragu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. 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 That is my. Gimana Bu? That is my setelah mulai ayat perasaannya. Agak plong Pak Ustadz. Agak plong. Ya. Betul-betul plong ya. Bu Darismai udah pensiun sekarang, kegiatan sehari-hari apa nih Bu Darismai? Ngulik-ngulik ayat aja Pak Ustadz. Dulu ya aja ya. Dulu guru ya. Iya Pak Ustadz. Apa yang Bu Darismai ajar dulu mata pelajarannya? Aku tahu sih Pak Ustadz. Selamat Pak Akuntansi. Ustadz. SMA ya? SMP Pak Ustadz. Oh SMP. Kita Kalau SMP, mengenalkan
Akuntansi apa yang diajarin itu? Neraca laju, apa itu? Sampai neraca ledger, Oh, sampai situ aja ya. ya, Oh, penghitungan laba rugi perusahaan. oke. Sampai membuat laporan keuangan? Betul Pak Ustadz. Alhamdulillah Baik. di sekolah kami ngajarkan itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah bersama ya, bersama Al-Quran ya. Amin. Allah, terima Dan kasih. ini yang bekal kita nanti ke akhirat kelak ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi surat Amin. Ghafir ayat 74 yang sudah dibawakan oleh Bu Datisma dengan mumtaz ya. Jadi saya tidak mengulangi karena cukup panjang juga ya. Kami cukupkan sekian. Bapak Ibu semuanya, kena sama belajar, mungkin ada yang tadi salah sebut, salah ucap, ataupun salah urai. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semuanya ya. Dan ilmu ini juga akan kita bawa menghadap Allah nanti. Sejauh mana kita dalam mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkannya. Baik Bapak Ibu semua, yang tadi dari saya. Dan saya kembalikan kepada Bu Ganimar untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Ganimar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi uraian dari Ibu Datismai yang mana uraiannya sangat lancar, tuntas, diuraikan dengan perhatian yang sangat tenang sekali.